Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Satu hal lagi yang dapat membuat amalan itu ditolak oleh Allah SWT, dibatalkan dan tidak diberi ganjaran adalah ketika bersuara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang tinggi melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedang kamu tidak menyadari. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat kedua. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, ketika ayat ini turunkan, sahabat Sabit bin Qais, seorang jurwis secara Ansor yang terkenal, duduk di tengah jalan dan mulai menangis. Kebetulan Asim bin Adi sedang lewat dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Dia menjawab, ayat ini, aku khawatir ayat ini diturunkan karena suaraku nyaring. Ia sedikit tuli sehingga berbicara dengan keras tanpa disadari. Ia kemudian mengasingkan diri di rumahnya. Ketika Nabi SAW mendengar hal itu, beliau memanggil Sabit dan bertanya kepadanya, mengapa ia melakukan hal tersebut. Beliau menjawab, satu ayat yang aku baca, aku khawatir aku telah meninggikan suaraku kepadamu dan berbicara keras, dan aku pikir semua perbuatanku bisa hancur tanpa sepengetahuanku. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu rela bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang terpuji, terbunuh syahid, dan masuk surga? Beliau menjawab, aku rela dengan kabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya kepada aku, dan aku tidak akan meninggikan suaraku kepada Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya dari surat ini. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, Anas radhiyallahu anhu berkomentar, dulu kami melihat Sabit berjalan di antara kami, karena kami tahu ia adalah salah satu penghuni surga. Pada perang Yamamah, ketika kaum muslimin sedang berperang melawan pasukan Nabi palsu Musailamah, pasukan kami mengalami kemunduran. Tiba-tiba Sabit muncul di sana setelah memakai wewangian dan kain kafan, seraya berkata, seburuk-buruk akhlak adalah akhlak yang kau dapatkan dari musuhmu. Janganlah kalian memberi contoh yang buruk kepada teman-temanmu. Kemudian ia berperang hingga syahid. Semoga Allah meridhoinya. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW dalam konteks surat Al-Hujurat ayat kedua ini berarti tidak sopan, tidak beradab dalam berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, baik saat beliau masih hidup maupun setelah wafat. Hal ini mencakup larangan untuk berbicara dengan suara yang lebih keras dari suara Nabi, serta larangan untuk berbicara dengan Nabi
dengan cara yang sama seperti berbicara dengan orang lain. Larangan ini diberikan karena meninggikan suara di hadapan Nabi bisa menyebabkan hilangnya pahala amal perbuatan meskipun pelakunya tidak menyadari hal itu. Larangan ini juga berlaku setelah wafatnya Nabi. Menjaga adab dan kesopanan dalam berbicara di dekat makam Nabi atau konteks apapun yang berkaitan dengan beliau tetap penting. Sudah barang tentu dalam mengikuti warisannya berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Rasulullah SAW walaupun secara fisik sudah tiada, namun bukan berarti fungsi risalahnya redup dan hilang. Tidak demikian halnya. Rasulullah SAW tetap hidup di tengah-tengah kita secara fungsi. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Setelah Rasulullah SAW wafat, haram bagi umat ini meninggalkan ajarannya, baik dengan mengacuhkannya, mendiamkannya, menentangnya, atau meninggalkannya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Sebagai umatnya, maka kewajiban kita adalah menjaga warisan dan peninggalannya berupa kitab suci Al-Quran dan sunnahnya. Menjaga dengan cara mempelajari, memahami, mengamalkan, dan memperjuangkannya agar warisan ini tegak di atas muka bumi, menjadi cahaya dan rahmatan bagi seluruh sekalian alam. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.